Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Inilah jemaah salat subuh yang dimulakan Allah. Kita perpanjang sedikit ya i'tikaf kita sambil kita ngaji fikih Ahad pagi hari ini. Kita awali dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ya Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا شيخ سيدنا الملك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masih yang berkaitan dengan najis. Faslun fima yu'fa anhu minan najasat, hal-hal atau najis-najis yang dima'fu atau dimaafkan atau dimaklumi lah. Jadi saya terangkan secara global dulu, secara umum, bahwa di antara najis-najis itu ada yang diberi permakluman atau bahasa fikihnya itu dima'fu. Dia hukumnya tetap najis, tetapi tidak masalah, tidak apa-apa. Sehingga ketika digunakan untuk sholat, misalkan pakaian terkena najis, kemudian digunakan untuk sholat. Tapi najis yang seperti apa nanti ada penjelasannya. Nah, tapi maka kemudian itu dima'fu atau dimaafkan, tidak masalah. Walaupun memang ada najisnya, dan itu hukumnya tetap najis, tetapi dima'fu. Nah, ketentuannya secara umum ketentuan najis ma'fu itu bagaimana? Adalah kullu ma asra aw syaqqal ihtirazu anhu ghaliban. Segala sesuatu atau segala najis yang sulit sekali kita menjaga diri darinya. Kita menjaga diri dari najis itu sulit, maka najis itu termasuk najis yang dima'fu. Itu penjelasan ketentuan secara umumnya seperti itu. Nanti kalau diperinci memang agak rumit, mana syaratnya harus begini, begitu. Tetapi secara umum, secara global, setiap najis yang kita sulit untuk menjaga diri itu, maka itu najis yang dima'fu, tidak masalah. Karena pada dasarnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat dalam agama ini aturan yang menyulitkan. Kemarin saya sempat kasih contoh najis-najis dari jalanan, itu dari jalanan. Di jalanan itu tentu banyak kencing-kencingnya hewan-hewan, kotoran-kotorannya. Kemudian ketika turun hujan, becek, basah, kan itu tentu air yang mengalir di jalan kan nggak sampai 2 kula, bukan air banyak, sehingga pasti najis. Kemudian kita berjalan, namanya berjalan mesti ada cipratan-cipratannya, ada air hujan netes, kemudian mesti ada nyiprat ke kaki ataupun ke sarung dan seterusnya. Nah, maka ini kan sulit untuk menjaga. Maka itu termasuk najis yang dima'fu. Nah, ini bermacam-macam najis yang dima'fu itu, ada berbagai macam jenisnya, kategorinya. Nanti akan kita bahas satu per satu. Yang pertama ma yu'fa'an qalilihi wa katsirihi fi thawbi wal badan. Najis yang dima'fu baik sedikit atau banyak sama-sama dima'fu. Dan ini fi thawbi wal badan, konteksnya adalah di baju dan badan, pakaian dan badan. Aidunal ma'i wal makan, bukan di air dan bukan juga di tempat sholat. Beda, jadi beda nanti. Ada yang untuk di air, nanti najis yang dima'fu apa saja. Kemudian nanti yang di pakaian dan di badan, itu juga najisnya apa saja, berbeda. Yang pertama bagiannya adalah najis-najis yang dima'fu, baik sedikit ataupun banyak, dan ini hanya berlaku pada badan dan pakaian, bukan di air. Nah, kemudian syarat-syaratnya dima'fu itu ada 3. Yang pertama, alla yakuna bi fi'lihi qasdan, bukan disengaja naruh najis di sini di badan atau pakaian. Yang pertama, bukan disengaja diberikan. Kemudian yang kedua adalah alla yujawiza mahallahu
belum melewati tempat najisnya. Misalkan ada luka, nah, kemudian keluar darah. Darahnya itu belum melewati area lukanya, belum ngalir sampai ngalir. Nah, kemudian yang ketiga, alla yukhaditahu ajnabiyyun, tidak bercampur dengan najis yang lain. Nanti kan kita jelaskan secara terperinci. Jadi kalau tiga syaratnya ada, tidak sengaja, kemudian tidak melewati area najisnya, area sumber najisnya, kemudian tidak bercampur dengan najis yang lain, dengan perkara lain, maka nanti itu najisnya dimaafkan atau dimaafkan. Ini kita baca ibaratnya. Wadhabitu fiha, ketentuan di dalam najis ini, najis yang dimaafu adalah anna kullama asura, segala sesuatu yang sulit, au syaqqal ihtirazu anhu, atau ya sulit menjaga diri dari najis tersebut, ghaliban secara umum, au ta'ummu bihil balwa, atau kita diuji atau orang diuji dengan najis tersebut, banyak najis sehingga sulit, fahuwa ma'fuun anhu, maka itu najis yang dimaafkan. Wadzalika liqauli ta'ala, dalilnya adalah karena firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan ke atas kalian dalam agama ini kesulitan. Wahia aqsamun, ini najis yang dimaafu itu berbagai macam, ada bagian-bagiannya. Al-awwalu, yang pertama, ma yu'fa an qalilihi wa katsirihi fi thawbi wal badan. Najis yang dimaafu baik sedikit atau banyak, sedikit atau banyak, dan ini adalah hanya di pakaian dan badan saja. Aidunal ma'i wal makan, bukan di air dan bukan juga di tempat sholat. Minhu, diantaranya yang pertama, satu, damu mala nafsalaha sa'ilatun, darahnya hewan yang tidak mengalir darahnya. Darahnya hewan yang darahnya itu tidak mengalir. Kalau darahnya mengalir, kambing, kucing itu kan kalau disembelih itu kan najis, darahnya itu ngalir. Contohnya kadami burghusin, seperti darahnya kutu. Kutu yang burghus itu artinya kutu yang di kulit ya, kutunya anjing atau kutunya apa begitu. Kutu yang di kulit, yang di badan itu. Wa kummal, dan kutu kepala, kutu rambut. Kan lain tuh bentuknya. Itu dalam bahasa Arab, burghus itu yang di kulit, kalau kummal itu kutu yang di kepala. Wa ba'ud, dan nyamuk, wa nahwiha, dan semacamnya. Hewan-hewan yang semacam itu. Bi khilafil jildihi, berbeda dengan kulitnya. Fa innahu la yu'fa'anhu, maka kulitnya hewan-hewan yang tadi itu tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan dalam pakaian ataupun badan. Yang dimaafkan adalah darahnya. Damu mala nafsalaha sa'ilatun, darahnya hewan-hewan itu. Kadang nyamuk, kita tepuk, ada darahnya. Darahnya itu yang dimaafkan. Tapi kalau bangkai nyamuk itu sendiri, itu tidak. Bangkainya tidak dimaafkan. Illa, kecuali idza ammat bihil balwa, kecuali memang kalau diuji dengan banyaknya hewan tersebut, wa asral ihtirazu anhu, dan sulit untuk menjaga diri darinya. Pada akhirnya kembali situ lagi, kembali kepada kaidah awal lagi, bahwa kalau kondisinya sulit menjaga dari hewan tersebut, itu ai fa innahu yu'fa anhu aidan, maka ini juga dimaafu. Juga dimaafu, itu ketentuannya. Kama afta bihil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Waqad sabaqat hadhil mas'alatu fi mabhathil maitati, penjelasan ini sudah lewat di pembahasan bangkai. Saya ulangi, yang pertama adalah darahnya hewan yang tidak mengalir. Darahnya hewan yang dia tidak mengalir. Lalat misalkan gitu. Kalau misalkan dia ada darahnya, ditepuk misalnya begitu, atau misalkan pas sedang sholat kemudian kegencet, kemudian ada darahnya, maka darahnya hewan itu dimaafkan. Sebenarnya untuk
bangkainya, kulitnya hewan itu tidak dimaafu. Tetapi dalam kondisi misalnya sulit sekali untuk menjaga diri dari tersebut, mungkin daerahnya nyamuk banyak sekali, sehingga sulit untuk menjaga diri dari hewan kondisi seperti itu, maka pada akhirnya juga dimaafu juga. Karena ketentuannya di awal adalah secara garis besarnya adalah najis-najis yang kita sulit menjaga dari najis itu, maka hukumnya dimaafu. Kemudian yang kedua, damu nahwid dummal, darahnya bisul wal qurhi dan luka, wal basrati dan jerawat. Ada jerawat di wajahnya, dan di keluar airnya, keluar darahnya kan begitu. Atau bisul juga begitu. Ini juga nanahnya dimaafu. Wa kadza qayhuha, begitu juga dengan nanahnya, wa sadiduha, dan sadid itu nanah yang campur dengan darah itu. Wa ma'uhal mutaghayyir, dan juga air yang sudah berubah baunya udah amis. Air kadang-kadang cuma keluar air, bukan darah ya, bukan nanah, tapi air. Wa in intathara binahwi arakin, walaupun dia menyebar darahnya atau itu semua menyebar binahwi arakin dengan sebab terkena keringat. Au jawazal badana ila thawbi, atau sudah melewati badan menuju ke pakaian. Aslinya mungkin lukanya ada di tangan, ternyata kena pakaian. Bal wa in tafahasha, bahkan walaupun parah, wa tabaqa thawba 'ala al-mu'tamad, dan kena baju dengan banyak, ini tetap semua dimaafu. Misalkan ada luka, mungkin habis bekam atau mungkin luka, kemudian diperban, kemudian di situ muncul darahnya ngalir, bahkan walaupun sampai kena baju, bahkan sampai walaupun banyak, itu dimaafu. Ya, bisul, jerawat, luka, dan semacamnya, itu semua dimaafu. Kemudian yang ketiga, damul fasdi wal hijamati. Damul fasdi wal hijamati, darahnya fasdu. Tahu fasdu? Fasdu itu mirip kayak bekam, tapi dia langsung ke pembuluh darah. Kalau bekam itu kan di kulit disedot begitu. Tapi kalau fasdu langsung cari pembuluh darahnya, kemudian ditusuk begitu. Jadi dia langsung deres. Nah, ini darahnya fasdu dan hijamah alladzi bimahalliha, yang di tempatnya area bekamnya di sini, maka najis yang muncul dari situ itu juga dimaafu. Wal muradu bimahalliha, maksudnya tempat adalah ma yaghlibu fihi sayalanu ilaihi adatan, tempat atau area yang pada umumnya mengalir ke situ. Misalkan tangan, mungkin dia netesnya ke bawah sedikit, atau dia sampai ke baju. Wa ma hadzahu min ats-tsaubi, dan yang sejajar dengan tempat tersebut berupa pakaian. Jadi pakaian yang sejajar dengan itu, walaupun kena darahnya, bekas bekam, itu dimaafu. Wallahu a'lam. Kemudian wa yustaratu lil 'afwil madhkur salasatu syurut. Nah, kemudian ini ada 3 syarat. Untuk dimaafu itu ada 3 syarat. Al-awwal, yang pertama, alla yakuna bi fi'lihi qasdan, bukan dikerjakan dengan sengaja. Falau qatala nahwa burghusin, walau seandainya dia membunuh kutu, fi badanihi, di badannya, au thawbihi, atau di pakaiannya, fa asabahu minhu damun, maka kemudian dia terkena darahnya, au asara nahwa dummal, atau dia memencet bisul, au hamala thawban fihi damu burghusin masalan, atau dia misalnya menggunakan baju yang di situ ada darah nyamuk atau darah kutu, au farashahu, atau dia membentangkan pakaian itu, wa shalla alaihi, dan dia kemudian salat di atasnya, au zada ala tamami libasihi, atau dia menambah pakaian bawaannya. Baju pakaian itu kan ada yang pakaian yang pokok, yang inti, ada yang pakaian hiasan. Pakaian inti ya ini gitu. Pakaian hiasan kadang pakai sorban, selemengin di sini, atau mungkin pakai apalagi jaket atau rompi atau apa, itu kan hiasan tambahan. Yang inti kan yang menutup aurat kan gitu. Dia memakai pakaian tambahan, kemudian tapi ada najis kutu atau najisnya nyamuk itu,
lam yu'fa illa an qalilihi faqat, maka tidak dimaafu kecuali najisnya cuma sedikit. Halal asah menurut pendapat yang lebih sahih, kama fit tahqiq wal majmu'. Ada pendapat lain mengatakan ma labisahu zaidan an ala malbusihi. Pakaian yang dia gunakan lebih dari pakaian inti, ya, li hajatin untuk hajatnya, kata jamulin untuk nambah gantengnya, nambah bagusnya, au bardin atau untuk karena dingin, wa nahwiha dan semacamnya. Ada mungkin pakai syal itu kan bukan pakaian inti lah, atau sorban atau yang lain itu kan tajammul untuk tambah membaguskan. Falahu hukmu baqiyati malbusihi. Ya, pendapat yang berikutnya mengatakan itu sama saja dengan hukum pakaian inti. Ai fayu'fa anhu mutlaqan, berarti najis-najis yang ada di pakaian tambahan itu juga dimaafkan. Ya, intinya tadi itu. Ini garis besarnya adalah ketika kondisinya sulit untuk menjaga diri dari situ maka dimaafkan. Tapi kalau diperinci jadi ribet gitu. Nanti kalau kita sulit untuk memahami, kembali di garis awal saja. Ketika sulit untuk menjaga, maka dimaafkan. Dah. Wa kharaja biqaulina qasdan. Ini terkecuali, kan tadi syaratnya adalah tidak disengaja. Nah, pengecualiannya ma idza fa'ala dzalika nasiyan. Jadi kalau misalkan dikerjakan dengan lupa. Kayak tadi tuh, tidak sengaja, au nama atau tidur, fi nahwi thawbihi, di pakaiannya, dia tidur pakai pakaian. Wa qatalahu fi hali naumihi, dan dia membunuh hewan itu di kondisi tidur. Bi taqallubihi alaihi, misalkan dia berguling, pindah posisi, ternyata ada nyamuknya atau ada hewannya, kemudian terbunuh tanpa sengaja ketika dia kondisi tidur. Nah, itu terkecuali, berarti tidak sengaja. Kalau sengaja memang langsung dalam kondisi sadar langsung ditepuk, nah itu dalam kondisi sengaja harus dicuci. Fa innahu yu'fa anhu mutlaqan, maka kondisi itu yang tidak sengaja itu adalah dimaafu. Kemudian atsani, syarat yang kedua, syarat yang pertama tidak disengaja. Kemudian yang kedua, alla yujawiza mahallahu, tidak melewati tempat najisnya. Fa in jawazahu, kalau misalkan melewati, ufiya an qalilihi faqat, maka yang dimaafu adalah hanya yang sedikit saja. Wal muradu bi mahallihi, yang dimaksud dengan tempat najisnya adalah mahallu khuruji, tempat keluarnya. Sumber najisnya di mana? Lukanya ada di lutut, ya maka di lutut itulah tempat mahalnya di situ. Wa man tasyara ila ma yaghlibu fihi taqadhuful ma, dan daerah-daerah yang pada umumnya darahnya mengalir ke arah situ. Jadi yang dimaafu itu adalah area yang pada umumnya ngalirnya ke arah situ. Tapi kalau misalkan lukanya ada di lutut, kemudian darahnya mungkin karena digerakan diambil terus pindah ke tangan sini, kan tidak umumnya tuh darah dari lutut sampai ke tangan atau sampai ke dada, kan tidak pada umumnya begitu. Maka yang di dada itu tidak dimaafu. Jadi yang dimaafu misalkan dia ngalir sampai ke betis, itu tidak masalah karena memang pada umumnya darahnya ngalir ke area situ, atau kena ke baju yang pas di daerah lututnya, itu tidak masalah. Yang di sini bermasalah adalah tidak dimaafu adalah kalau sampai dia pindah ke tempat yang tidak pada umumnya najis itu mengalir ke arah situ. Famina kaminar rukbati, contohnya seperti dari lutut, yaitu ila qasabatir rijli, sampai ke tulang betis. Ai fayu'fa anhu mutlaqan, maka itu dimaafu secara mutlak. Hina idzin idza laqa thawbahu masalan, kalau misalkan sampai terkena pakaian. Ya. Jadi yang kedua adalah najisnya tidak berpindah dari sumbernya. Maksudnya berpindah ini adalah berpindah yang dari sumber itu ke tempat yang tidak pada umumnya. Tadi contohnya begitu. Tapi kalau ke tempat yang umumnya mengalir ke arah situ,
ke bawahnya, misalkan dari sikut ya ke sini ke arah tangannya, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai pindah ke lutut atau kemana begitu, ke belakang, ke punggungnya, maka itu tidak dima'fu. Kemudian ats-tsalits yang ketiga, alla yukhalitahu ajnabiyyun, tidak bercampur dengan yang lain. Wa huwa ma lam yahtaj limumasatihi, maksudnya dalam kondisi tidak perlu kepada perkara yang lain tersebut. Fa in khalatahu dzalika lam yufa'il an qalilih. Kalau bercampur dengan najis yang lain, dengan perkara lain, lam yu'fa illa an qalilihi, maka tidaklah dimaafkan kecuali dalam kondisi hanya sedikit saja. Wa kharaja bil ajnabi, terkecuali dari kata-kata ajnabi, benda lain, ma idza ikhtalata bihi ma'ut taharati, kalau bercampur dengan air bersuci, air sesuci. Ai fa innahu yufa'anhu mutlaqan, kalau air ya lain, air itu tidak masalah. Air itu tidak masalah. Maka itu dima'fu secara mutlak. Fala yukallafu tangshifa badanihi li'usrihi, maka seorang tidak dibebani untuk mengeringkan badannya dari air yang misalkan najis, kemudian dicampuri air. Air itu kan perkara lain loh. Air itu kan perkara lain, bukan darah itu. Nah, tapi kalau air untuk sesuci, untuk mensuci itu memang nggak masalah. Dan tidak diharuskan untuk mengeringkan badan dari air yang bercampur dengan darah tadi. Jadi yang ketiga ini adalah tidak bercampur dengan perkara yang lain. Maksudnya tidak bercampur dengan perkara lain itu apa? Perkara lain itu tidak diperlukan untuk luka itu, untuk najis itu, gitu loh. Kalau misalkan memang diperlukan, dikasih dengan alkohol misalkan, atau untuk membersihkan, itu kan benda lain. Nah, maka itu tidak masalah, karena memang dibutuhkan. Tapi kalau perkara yang tidak dibutuhkan, mungkin perkara lain lah, nah, maka itu tidak dimaafkan. Karena jadinya perkara lain itu mutanajis, dan itu terbawa ke dalam sholat. Nah, itu yang repot. Itu yang merepotkan di situ. Tapi kalau misalkan memang normalnya itu terkena, misalkan normal yang terkena adalah area-area di sekitar luka atau pakaian-pakaian yang ada di dekat atau sejajar dengan luka tersebut, itu memang normalnya kena. Tapi kalau perkara lain itu kan istilahnya kayak disengaja ditambah-tambahi begitu loh. Tapi kalau ada kebutuhan, nah, maka itu memang ada butuhnya. Kasih obat atau apa segala macam, memang ada kebutuhan untuk perawatan luka itu, maka itu tidak masalah, alias terkecuali, sehingga juga tetap dima'fu. Wallahu a'lam. Jadi ini yang pertama, bagian pertama adalah najis yang dima'fu, yang dimaafkan baik sedikit ataupun banyak, dan ini hanya terjadi di badan dan pakaian saja dengan syarat 3. Yang pertama apa? Yang pertama tidak disengaja. Kemudian yang kedua, tidak melewati sumber najisnya. Maksudnya tidak melewati bagaimana? Tidak melewati ke area yang tidak pada umumnya, gitu. Kalau melewatinya itu masih ke area-area yang umumnya air itu ngalir ke situ, maka itu tidak masalah. Tidak masalah. Contohnya kayak lutut alir sampai ke kaki, ke betis, sampai ke mata kaki, tidak masalah itu, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah tidak bercampur dengan benda yang lain yang memang tidak dibutuhkan untuk najis tersebut atau untuk luka tersebut. Najisnya contohnya tadi, contohnya adalah najis luka, bisul, kemudian jerawat, najis hewan yang tidak ada darah mengalirnya. Lain kalau darah kambing, potong kambing, nyiprat, nah itu kan memang hewan yang punya darah mengalir, itu nggak dimaafkan. Tapi kalau hewan yang dibahas di sini adalah hewan yang tidak memiliki darah mengalir, kemudian misalkan ada darahnya netes ke baju, itu dimaafkan di dalam sholat. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang bertanya?
Jadi pahami insyaallah nggih. Bagian kedua nanti insyaallah ke pembahasan berikutnya, mayu fa'an qalilihi duna katsirihi fi thawbi wal badan. Di sini ada yang dimaafu hanya dalam kondisi sedikit saja, bukan banyak. Masih dalam pakaian dan badan, tetapi yang dimaafu yang bab kedua adalah yang sedikit saja. Kalau yang awal tadi sedikit atau banyak itu tetap dimaafu. Misalkan bisul sampai banyak, sampai ada nanahnya, darahnya, itu dimaafu, tidak masalah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita dan Allah istiqomahkan kita dalam majelis-majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.